Bab 59. Bagian 1 teraliter oleh Bagelson. Secara umum, jubah upacara semacam ini sangat jarang dikenakan oleh Spirit Douluo dan Teal Douluo. Itu tidak hanya mewakili status mereka, tetapi juga kehikmatan. Jenis pakaian yang dibuat khusus ini hanya akan muncul ketika duel lawan yang sama-sama rata, atau untuk acara yang sangat penting. Dan karena ketiga tetua yang mengenakan jubah ini sekarang secara alami bukan untuk berkelahi, maka, itu hanya bisa membuktikan satu poin, bahwa mereka sangat mementingkan anggota Akademi Shrek. Selain itu, ketiga tetua ini secara pribadi menyapa mereka di pintu. Bahkan jika Flander bahkan lebih arogan, menghadapi situasi seperti ini dia masih tidak bisa membantu merasa kewalahan. Dia selalu mengartikan bahwa, yang memberi aku 1 ci hormat, aku akan memberikan 10 ci rasa hormat. Dengan pihak lain mengungkapkan niat penuh hormat, bagaimana mungkin dia juga tidak membuat tampilan. Flander meningkatkan langkahnya, beberapa langkah ke depan, ketika dia berhenti, dia sudah memegang kedua tangan di atas bahu, sedikit membungkuk. Akademi Shrek, Flander, Roh, Burung Hantu, Sistem Serangan Kelincahan, peringkat 78, Battle Spirit Emperor Cincin, aku menyapa para senior. Di dunia Spirit Master, tindakan semacam ini adalah etiket dari generasi muda yang bertemu senior. Meskipun Flander juga berusia lebih dari 50 tahun, menghadapi ketiga tetua yang berusia lebih dari 80 tahun ini, kesopanannya terhadap seorang junior tidak terlalu diperhitungkan. Tetua di tengah tertawa terbahak-bahak, maju ke depan untuk menemuinya dengan langkah besar, menarik ke bawah tangan Flander yang terangkat. Tidak perlu bersikap sopan, Dekan Flander, kami telah menantikan untuk bertemu dengan kamu sejak lama, sungguh untuk waktu yang lama. Mampu mendapatkan bimbingan dari semua guru Akademi Monster secara langsung, kamu membawa cahaya ke lembaga kami yang sederhana. Aku adalah Kepala Administrasi, Meng Senji, Roh, Goblin Hitam, Sistem Kontrol 86 peringkat 8 Cincin Battle Spirit Douluo. Aku akan memberi kamu perkenalan. Meng Senji tingginya sedang, sangat tipis, seolah-olah dia tidak memiliki otot, saat dia berbicara suaranya agak licik, tetapi sama sekali tidak menyenangkan, memberi orang perasaan yang sangat akrab, baik rambut dan janggutnya putih. Meskipun dia kurus, rohnya sehat dan lembut, wajahnya memerah. Saat berbicara, Meng Senji menunjuk lelaki tua di sebelah kirinya, mengatakan, ini adalah anggota Dewan Pendidikan kedua, Spirit Douluo Bai Baoshan. Spirit, Heaven Star Furnace, Sistem Pertahanan 85 peringkat 8 Cincin Battle Spirit Douluo. Bangunan Bai Baoshan adalah kebalikan dari Meng Senji, tidak tinggi tetapi sangat gemuk. Seperti 4 ci tinggi dan 4 ci sekitar. Dia selama ini memiliki ekspresi tersenyum lembut, lemaknya bergetar seiring dengan senyumnya. Mendengar Meng Senji memperkenalkannya, dia mengangguk sambil tersenyum ke arah Flander. Meng Senji menunjuk pria tua itu, berkata, ini adalah anggota ketiga Dewan Pendidikan, Zilin Spirit Douluo, Spirit, Sky Bluefin, Sistem Kontrol 83 peringkat 8 Cincin Perangkat Spirit Douluo. Anggota ketiga dari staf senior Dewan Pendidikan ini Zilin tampak paling normal dalam sekejap, penampilannya sangat biasa, hanya sesekali cahaya terang melintas di matanya yang memberi orang perasaan yang agak tidak biasa. Meskipun Flander sudah tahu bahwa mereka semua peringkat ke-8 Spirit Douluo atau lebih tinggi, seperti Meng Senji yang melakukan perkenalan, dia masih merasa terpesona. Terutama karena di antara ketiga Spirit Douluo ini secara tak terduga ada 2 sistem kontrol Spirit Douluo. Sementara semua orang di dunia Spirit Master tahu bahwa sistem serangan kekuatan memiliki serangan paling sengit, sistem kontrol adalah yang paling sulit untuk dihadapi, dan juga yang paling tidak mau menghadapi lawan. Kecuali satu terjadi untuk melawan kekuatan mereka, dalam situasi 1 lawan 1, Spirit Masters yang berperingkat sama akan merasa sangat sulit untuk menang atas sistem kontrol. Flander juga dengan tergesa-gesa memperkenalkan para guru Shrek Academy. Adapun Shrek Seven Devils, mereka adalah semua siswa, dan dia tidak banyak bicara. Tetapi Flander memperhatikan bahwa ketiga staf senior pendidikan ini bahkan lebih tertarik pada Shrek Seven Devils daripada pada mereka. Meng Senji berkata, tidak perlu sopan, akhirnya datang ke sini, perlakukan itu seperti rumahmu sendiri. Silakan masuk. Dewan Pendidikan tidak mewah. Justru sebaliknya, tempat di mana ketiga Spirit Douluo ini menangani bisnis dan tinggal sangat sederhana. Hanya dihiasi dengan barang-barang penting dan beberapa tanaman hijau sederhana.
Tuan rumah dan tamu mengambil tempat duduk mereka berseberangan. Karena tidak ada banyak kursi di Dewan Pendidikan, Shrek Seven Devils hanya bisa berdiri di belakang para guru. Saat ini tatapan semua orang bersemangat. Setelah semua, duduk di depan mereka adalah 3 kekuatan tingkat Spirit Douluo. Di seluruh dunia Spirit Masters yang bisa berkultivasi sampai tingkat ini jarang terjadi seperti bulu Phoenix dan tanduk unicorn, dan mereka tidak akan kekurangan kekuatan yang hebat. Bahkan jika mereka tidak bisa menantang surga, mereka masih bisa dengan mudah menyebarkan 10.000 tentara pria. Meng Senji membiarkan pelayan menyajikan teh dan kue-kue, tatapannya menyapu Shrek 7 iblis itu, tersenyum berkata. Kami mendengar dari Qin Ming bahwa anak-anak ini mengalahkan tim kaisar institusi kami. Benar-benar mencengangkan, Akademi Monster itu benar-benar tempat para monster berkumpul. Prestasi Qin Ming sudah membuat aku takjub, tetapi aku masih tidak mengharapkan institusi kamu untuk menumbuhkan banyak jenius ini. Flounder tersenyum kecut, berkata. Akademi Shrek sudah tidak ada lagi. Meng Senji dengan tegas berkata. Tidak, lihatlah anak-anak ini di belakangmu, prestasi mereka di akhirat, sampai berhasil lulus Akademi Shrek, semuanya akan menjadi milik Shrek. Qin Ming sudah menjelaskannya dengan sangat jelas kepada kami. Semua orang yang datang ke lembaga kami yang sederhana kali ini adalah kehormatan kami. Kecuali semua yang kamu inginkan oleh guru, Akademi tidak akan memberikan tugas mengajar kepada kamu. Di sini kamu bebas, jika ada sesuatu yang kamu butuhkan maka jangan ragu untuk bertanya, asalkan itu dalam batas wewenang aku, katakan saja. Lagi pula Flounder juga memiliki kekuatan peringkat lebih dari 70, dan tentu saja melihat bahwa ketulusan yang ditunjukkan oleh ketiga Spirit Douluo ini benar-benar tidak palsu. Dari sini bisa dilihat betapa mereka haus akan bakat. Bahkan sejauh mereka tanpa pertanyaan sekaligus memilih untuk sepenuhnya mempercayai Qin Ming. Di sisi 3 anggota Dewan Pendidikan, Spirit Douluo Zilin tiba-tiba bertanya. Aku mendengar dari guru Qin Ming bahwa di institusi kamu adalah sistem kontrol yang sangat istimewa, Spirit Master, siapa itu? Grandmaster dengan tenang tersenyum, berkata. Bakat tidak cukup. Tang San. Tang San merespons, melangkah maju dari Shrek Seven Devils, dengan hormat memberi hormat pada 3 Spirit Douluo. Salam 3 guru. Zilin tersenyum samar, udara di sekitar tubuhnya tiba-tiba menyimpang. Yang lain tidak merasakan apa-apa, tetapi Tang San dengan jelas menemukan udara di sekitar tubuhnya tampak membeku, fluktuasi kekuatan roh yang luar biasa mengalir keluar, tubuhnya sudah benar-benar tidak dapat bergerak. Kekuatan roh ini agak mirip dengan kekuatan roh Blue Silver Grace-nya, dan meskipun tubuhnya tertindas, Tang San bisa merasakan tidak ada kejahatan di dalamnya. Dia mengerti bahwa ini adalah sisi lain yang menguji kekuatannya. Tanpa berbicara, dia diam-diam mendesak keahlian surga misteriusnya, melawan kekuatan invasi yang tak henti-hentinya. Anggota Akademi Shrek secara alami semua tahu apa yang Spirit Douluo Zilin lakukan, tetapi tidak ada yang mengatakan apa-apa. Zilin menguji Tang San seperti ujian pendaftaran. Flounder telah meramalkan bahwa ini akan terjadi, dan juga membiarkan staf senior Heaven Dou Imperial Academy ini melihat betapa luar biasanya murid yang dia asuh itu. Pandangan awalnya yang lembut dari Zilin secara bertahap menjadi tercengang. Dengan kekuatannya dia segera menentukan bahwa kekuatan roh Tang San berada di peringkat 33, membuktikan bahwa Qin Ming tidak menyanjung pencapaiannya. Tapi sementara kekuatan roh sistem pembangkitnya juga tidak kekurangan kompatibilitas dengan kekuatannya sendiri, dia tidak bisa mengerti bagaimana kekuatan roh peringkat 33 ini bisa sangat sulit untuk dihadapi. Zilin menggunakan kekuatan rohnya untuk menyelidiki merasakan itu, meskipun kekuatan roh Tang San jauh dari tangguh miliknya, itu memiliki semacam ketangguhan yang tak ada habisnya. Semakin banyak tekanan yang digunakannya, semakin fleksibel jadinya. Selanjutnya, tubuh Tang San memiliki daya tahan yang bukan milik Master Spirit peringkat 33. Menghadapi tekanannya, dia tiba-tiba tidak menunjukkan tanda-tanda rasa sakit. Sebagai soal fakta, tekanan yang dia gunakan adalah sesuatu yang sulit bagi roh guru tingkat ke-30 untuk bertahan. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa tubuh Tang San terus-menerus mengalami cincin roh dan transformasi kekuatan roh. Pada saat yang sama, tidak seperti para penguasa roh biasa, dia juga memiliki tulang roh eksternal. Dengan potensi tulang roh Man-Face Demon Spider, untuk kekuatan, daya tahan dan ketangkasannya, itu memiliki efek yang sangat signifikan. Kalau tidak,
bagaimana mungkin Tang San memimpin Shrek Seven Devils menuju kemenangan beruntun melawan musuh yang kuat. Bahkan Dai Mubai pasrah karena tidak sejajar dengannya. Tulang roh eksternal ini Eight Spider Lances tidak hanya memiliki efek di luar, pengaruhnya yang tak terlihat juga sama pentingnya. Jubah hitam simbolis yang dikenakan roh Douluo Zilin tidak bergerak, dan meskipun dia hanya duduk di sana, Tang San masih jelas merasakan tekanan di sekitarnya meningkat sedikit demi sedikit. Spirit Douluo ini sangat teliti, takut Tang San tidak akan mampu menahan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba, di bawah kendali akuratnya, kekuatan rohnya hanya sedikit demi sedikit meningkat. Begitu Tang San menunjukkan tanda-tanda tidak dapat bertahan, ia juga akan segera menarik pasukannya. Tang San secara alami juga memahami sistem kontrol ini roh Douluo sedang menguji kekuatannya. Di depan Flander, Grandmaster dan anggota Akademi Shrek lainnya, dia tahu dia tidak hanya mewakili dirinya sendiri, melainkan seluruh Akademi Shrek. Oleh karena itu, meskipun tekanan di sekitarnya tumbuh lebih besar, dan tekanan keterampilan surga misterius dalam tubuhnya juga bekerja lebih cepat, dia tidak menampilkan sedikit pun ekspresi sedih. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, menambahkan pelatihan dan cobaan yang tak terhitung jumlahnya, tekad Tang San bukan sesuatu yang dimiliki oleh anak berusia 13 tahun. Awalnya dia menanggung rasa sakit luar biasa yang dihasilkan oleh cincin roh Spider-Man berwajah iblis, bagaimana dia akan dengan mudah menyerah sekarang. Diam-diam mengepalkan kedua tangan di lengan bajunya, corak Tang San tidak berbeda, ekspresi tidak goyah atau sombong. Seiring dengan keterampilan surga misterius bekerja, di sekitar tubuhnya secara bertahap muncul lapisan samar kabut putih, melepaskan sedikit aroma. Bagian 2 teraliter oleh Bagelson. Ketika kekuatan internal beredar, itu benar-benar menyatu dengan sifat-sifat Blue Silver Grass. Saat tekanan semakin besar, Sky Blue Fin Spirit Douluo Zilin menjadi semakin takjub, apakah ini benar-benar hanya anak berusia 13 tahun? Bagaimana mungkin dia tidak melihat Tang San menggunakan kemauan kuat dikombinasikan dengan kekuatan fisiknya untuk menahan tekanan kekuatan roh, tetapi sejauh ini dia secara tak terduga tidak mampu membuat anak ini melepaskan semangatnya. Tang San sejauh ini sudah melampaui harapannya. Semua orang memiliki keinginan untuk menang, dan Spirit Douluo tidak terkecuali. Menambahkan daya saing ke rasa ingin tahu, ketika menghadapi kejeniusan ini, Zilin tidak bisa membantu tetapi ingin melihat seberapa jauh batas anak ini bisa mencapai. Melihat Tang San sedikit mengangguk, jubah Zilin tidak lagi berfluktuasi dengan kekuatan roh, agak diam-diam pulih ke normal. Melihat ini, dua Spirit Douluo lainnya di sisinya juga tidak bisa heran, mereka bertiga telah bersama untuk waktu yang sangat lama, tentu saja mereka mengerti betapa banyak kekuatan roh yang Zilin gunakan saat ini. Dua Spirit Douluo tidak bisa membantu menunjukkan ekspresi prihatin, meskipun mereka tahu Zilin adalah orang yang akan bertindak dengan tepat, hanya kesempatan untuk melukai anak ini buruk. Tapi dengan sangat cepat, perhatian dua Spirit Douluo menjadi takjub. Tang San hanya berdiri di sana seperti gunung yang menjulang tinggi, meskipun tekanannya meningkat lagi, dia tidak bergerak sama sekali, hanya ekspresinya yang secara bertahap mengencang. Bahkan arwah pun tidak diusir. Ini adalah pemikiran yang dimiliki oleh tiga roh Douluo pada saat bersamaan. Bagaimana itu mungkin? Zilin dalam hati gemetar sesaat, dia hanya terlalu jelas pada output kekuatan rohnya sendiri. Bahkan Spirit Elder peringkat 30 pasti akan dipaksa untuk melepaskan roh mereka, apalagi mereka tidak akan setenang anak muda ini. Jika berbicara tentang menunjukkan ekspresi yang tidak berubah atau tekad yang kuat, saat tekanan mencapai tingkat tertentu, itu bukan sesuatu yang bisa dipengaruhi oleh kekuatan kemauan. Secara umum, untuk Spirit Masters yang lebih rendah menanggung tekanan kekuatan roh langsung dari Spirit Masters tingkat tinggi, Spirit Masters yang mampu mendukung 2/3 dari level mereka sendiri sudah luar biasa, dan jika mereka mampu mendukung bahkan tingkat kekuatan roh mereka sendiri, maka, mereka memiliki tekad yang luar biasa. Tetapi ini juga dengan syarat bahwa mereka telah melepaskan semangat mereka. Apalagi jika mereka adalah Beast Spirit Masters. Bantuan untuk tubuh mereka sendiri jauh lebih besar bagi Beast Spirit Masters daripada Tool Spirit Masters. Keuntungan dari Tool Spirit Masters terletak pada kemampuan untuk menggunakan senjata. Dari perkenalan Qin Ming, ketiga roh Douluo ini semua tahu bahwa Tang San pastinya adalah guru alat roh. Tetapi guru alat roh mampu mendukung tekanan yang melebihi kekuatan rohnya sebesar 10%, dan bahkan tanpa melepaskan semangatnya. Ini terlalu tidak masuk akal. Seiring dengan fluktuasi kekuatan roh di udara berangsur-angsur tumbuh lebih intens,
Flender, Zhao Wuji dan yang lainnya secara bertahap juga menjadi gugup, duduk tegak, menatap lekat-lekat ke Tang San karena takut kecelakaan apapun akan terjadi. Hanya Grandmaster yang masih bersandar di kursinya, menyesap teh, dengan tenang mengamati pemandangan itu tanpa sedikit pun kekhawatiran. Tidak ada yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan Tang San daripada Grandmaster. Grandmaster sepenuhnya mampu menghitung batas Tang San dalam situasi saat ini. Saat ini dia bahkan belum melepaskan semangatnya, tentu saja dia tidak mendekati batas kemampuannya. Bahkan bisa dikatakan bahwa masih ada jarak yang cukup jauh ke batas. Grandmaster lebih lanjut tahu bahwa kekuatan roh Tang San luar biasa, dipenuhi dengan daya tahan seperti Blue Silver Grace-nya. Itu tidak jelas dalam pertarungan, karena daya tahan sering meningkatkan kemampuan untuk memperpanjang pertarungan. Tetapi menghadapi tekanan yang terus tumbuh seperti ini, aspek kekuatan rohnya ini memiliki banyak ruang untuk muncul. Tekanan kekuatan roh yang dilepaskan Zilin telah meningkat melewati peringkat 35 menjadi peringkat 36, segera diikuti oleh 37, 38, 39. Ketika kekuatan rohnya akhirnya meningkat menjadi sekitar peringkat ke-40, Tang San akhirnya mengungkapkan jejak penderitaan. Wajahnya menunjukkan sedikit perubahan, dan dia dengan susah payah mengangkat tangan kanannya. Cahaya biru berkedip, dan rumput biru perak meledak dari telapak tangannya seperti bunga yang mekar, melayang di udara, membentuk sangkar yang sangat besar, menyelimuti Tang San di dalamnya. Kilau ungu biru tumbuh subur, semua rumput perak biru bergoyang di udara. Dengan setiap gerakan yang berayun, udara menghasilkan semacam perasaan aneh, seolah-olah bahkan udara bergerak berirama. Spirit Douluo Zilin merasakannya dengan sangat jelas. Saat Tang San melepaskan rumput perak biru, dia merasa seperti terbebas dari beban. Saat dia bersiap untuk menarik kekuatan rohnya, menyelesaikan tes ini, rumput perak biru Tang San menampilkan adegan aneh di hadapannya. Sangkar bundar mengelilingi Tang San, di antara setiap helai rumput perak biru hanya sedikit retakan. Seiring dengan masing-masing osilasi lembut mereka, Zilin kagum menemukan bahwa tekanan yang dikeluarkannya seolah-olah mendorong sesuatu yang elastis. Seiring dengan gerakan cahaya Blue Silver Grace, tekanan yang diberikannya pada Tang San melemah banyak. Tepatnya, tekanan yang dia berikan pada Tang San berkurang. Anak ini secara tak terduga memiliki begitu banyak kejutan, tiga ekspresi kagum Spirit Douluo berangsur-angsur menjadi senang. Sebenarnya, bahkan Tang San sendiri tidak tahu mengapa Blue Silver Grace akan bertindak seperti ini, di permukaan dia mungkin terlihat sangat tegas. Tetapi pada kenyataannya, dihadapkan dengan tekanan kekuatan roh peringkat ke-40 dia bahkan sudah mengalami kesulitan bernapas, hanya didukung oleh keengganannya untuk membiarkan Akademi Shrek kehilangan muka. Blue Silver Grace telah dirilis ketika dia benar-benar tidak dapat bertahan. Bentuk dan gerakan Blue Silver Grace sama sekali tidak disengaja, tetapi dengan gerakan ritmis itu, Tang San segera merasakan tekanan turun drastis. Dalam benaknya segera muncul semacam teknik pengungkit kekuatan yang luar biasa tangguh, 4 liang mendorong 1000 jin. 4 liang mendorong 1000 jin adalah keterampilan bela diri yang biasa digunakan di dunia Tang San sebelumnya, dan tentu saja dia tahu itu. Tapi dia tidak mengerti mengapa Blue Spirit Grace-nya tiba-tiba akan menunjukkan kemampuan bela dirinya tanpa kendali yang cermat. Merasakan hal ini, Tang San tiba-tiba menemukan bahwa ada banyak bagian dalam semangatnya yang tidak dia mengerti. Dengan tekanan mereda, ekspresi Tang San secara alami juga pulih ke normal. Tapi keadaan ini membuat Spirit Douluo Zilin menarik niatnya untuk menghentikan tes. Tekanan kekuatan roh meningkatkan langkah lain, dan kali ini juga tumbuh lebih kuat dengan kecepatan lebih cepat dari sebelumnya. 4 liang mendorong 1000 jin memang diakui mungkin, tetapi bagaimana dengan 10.000 jin? Bagaimana itu didorong? Dengan tekanan yang meningkat tajam, Tang San menyadari bagaimana tepi luar saluran energi di dalam tubuhnya tampak meledak, seluruh tubuhnya sangat sakit, kulitnya secara bertahap terisi darah. Saat Mysterious Heaven Skill bekerja lebih cepat dan lebih cepat, saluran energi di tubuhnya akan membawa rasa sakit yang ekstrim dengan setiap tabrakan. Gerakan Blue Silver Grace yang mengelilinginya juga tumbuh lebih cepat dan lebih cepat, tetapi pada akhirnya kemampuan mereka untuk menyebarkan kekuatan roh terbatas. Namun, terputus oleh Blue Silver Grace, semua orang di luar tidak dapat melihat Tang San, hanya berpikir Tang San masih dengan gigih menolak. Mereka tidak tahu saat ini wajahnya sudah merah padam, akhirnya mencapai tingkat yang berbahaya. Tekanan saat ini sudah mencapai tingkat kekuatan roh peringkat 45.
Bertahan, aku masih bisa bertahan. Tang San terus-menerus berkata pada dirinya sendiri, meluruskan punggungnya. Saat kekuatan roh masih meningkat, tubuh Tang San juga akhirnya mencapai batasnya. Sekarang sudah sulit baginya untuk menggerakkan jari. Tetapi pada saat ini, Tang San tiba-tiba merasa seolah-olah ada sesuatu yang hancur di dalam dirinya. Segera setelah itu, keterampilan langit misterius yang awalnya beredar dengan cepat tiba-tiba melambat, dan pada saat itu semua tekanan tampaknya menyembur keluar dari punggungnya dalam sepersekian detik, terkuras abis, sebentar lagi. Rumput perak biru yang mengelilinginya tersebar keluar, seluruh tubuh Tang San menggigil sesaat. Penampilannya sekali lagi terlihat oleh semua orang. Namun, ketika mereka melihatnya, mereka semua tidak bisa membantu tetapi mulai dengan alarm. Saat ini tubuh Tang San tiba-tiba membengkak satu ukuran, dan di punggungnya tulang roh eksternal 8 laba-laba lens sudah dirilis dengan penuh semangat. 8 laba-laba lens ungu berkilau dengan lembut bergerak berirama di belakang punggung Tang San seperti sayap. Pola jaring laba-laba seperti pola telah muncul di dahi Tang San, dan kali ini sangat jelas. Ekspresi Tang San santai, menghirup lapisan kabut putih di sekitarnya melalui hidungnya seperti sungai yang mengalir ke laut, sekali lagi menghembuskannya keluar melalui mulutnya. Dengan setiap pengulangan, kabut putih tampaknya agak meningkat, dan tubuh Tang San juga akan semakin membesar. Tulang roh. 3 surga Dou Imperial Academy Spirit Dou Luo secara bersamaan serentak berteriak. Zilin segera berhenti menekan Tang San, mereka secara alami melihat bahwa Tang San sekarang sudah mencapai batasnya. Meningkatkan tekanan bahkan mungkin membunuhnya. Ujung Eight Spider Lances berangsur-angsur berubah menjadi putih, warna putih ini merembes keluar dari dalam Eight Spider Lances. Tubuh Tang San sama sekali tidak berubah dari lenyapnya tekanan eksternal, masih terus-menerus menghirup dan mengembuskan uap putih itu. Banyak terima kasih telah membantu menyelesaikannya, Spirit Dou Luo Zilin. Grandmaster berdiri dengan senyum di wajahnya, membungkuk pada Zilin. Zilin menatap kosong. Penyelesaian. Apa yang selesai? Bahkan sebagai Spirit Master tingkat tinggi Spirit Dou Luo dia tidak mengerti apa masalahnya dengan tubuh Tang San sekarang, dan masih gelisah dalam hati. Grandmaster sedikit tersenyum, berkata, sejak Tang San anak ini memperoleh tulang roh eksternal ini, meskipun kekuatannya telah meningkat banyak, dia tidak pernah bisa benar-benar selaras dengannya. Di bawah tekanan Spirit Dou Luo Zilin, aku pikir kali ini dia akhirnya menyatu dengan tulang roh eksternalnya, tanpa meninggalkan pemisahan, tulang roh eksternal menjadi bagian dari tubuhnya, dan tidak lagi eksternal. Bagian 3 teraliter oleh Bagelson. Mendengar kata-kata, tulang roh eksternal, 3 Spirit Dou Luo secara bersamaan secara simultan berdiri dari tempat duduk mereka, dan Qin Ming melompat seolah-olah dia membakar pantatnya. 3 Spirit Dou Luo saling memandang, wawasan mereka tentu saja tidak sebanding dengan apa yang mampu dilakukan Qin Ming, dan mereka langsung menyadari bahwa 8 tombak laba-laba di punggung Tang San adalah tulang roh, bukan roh. Tetapi mereka masih belum mengira itu akan menjadi tulang roh eksternal. Mereka bisa merasakan kekuatannya hanya dari atmosfer yang dikeluarkan oleh Eight Spider Lances. Seorang anak yang baru berusia 13 tahun, tidak hanya mencapai melampaui peringkat ke-13 kekuatan roh, tetapi bahkan memiliki tulang roh eksternal, objek yang hanya menempati peringkat kedua hingga cincin roh 100.000 tahun pada daftar harapan dari semua guru spirit. Apa artinya ini? Potensi macam apa ini? Meskipun rohnya hanya rumput perak biru. Apakah ini benar-benar tulang roh eksternal? Suara Meng Senji bergetar hebat. Grandmaster mengangguk, berkata, aku yakin. Namun, aku akan meminta Dewan untuk merahasiakannya. Meskipun tulang roh eksternal sudah menyatu dengan tubuh Tang San dan tidak akan dibebaskan setelah kematiannya seperti tulang roh lainnya, tetapi menghargai cincin giok dapat menjadi kejahatan bahkan untuk pria yang tidak bersalah. Aku masih tidak berharap dia menghadapi lawan yang terlalu tangguh saat dia dewasa. Kami mengerti, jangan khawatir, kami bersumpah pada roh kami benar-benar tidak akan mengungkapkan ini kepada siapapun. Ekspresi di mata Meng Senji adalah rasa terima kasih. Alasannya sangat sederhana, kelompok Shrek tidak menyembunyikan masalah tulang roh eksternal Tang San dari mereka. Poin ini saja membuktikan betapa mereka menghargai Akademi Imperial Dou Imperial. Tulang roh eksternal benar-benar terlalu berharga. Jika beberapa Spirit Master yang hebat dan ganas mempelajarinya, mereka benar-benar tidak akan meninggalkan ruang Tang San untuk tumbuh. Sebenarnya,
Bagaimana Grandmaster orang yang ceroboh, dia sudah lama bahkan sebelum datang ke sini melakukan penyelidikan yang teliti tentang Heaven Dou Imperial Academy. Ketiga spirit Douluo ini semua dihormati di dunia roh sebagai senior yang baik hati, jika tidak, ia tidak akan dengan mudah mengungkap rahasia Tang San. Panas, hanya itu yang dirasakan Tang San saat ini. Perasaan tidak nyaman dari tekanan sudah benar-benar menghilang, saat ini dia hanya merasa seolah-olah dia sedang dipanggang di tungku ledakan, agak mirip dengan perasaan menyerap cincin roh Man Face Demon Spider, tetapi dibandingkan dengan waktu itu penderitaan ini adalah sangat sedikit. Hanya panas yang membakar, dan tanpa rasa sakit. Meskipun sirkulasi kekuatan internal Mysterious Heaven Skill telah melambat secara signifikan, dengan setiap revolusi itu menjadi lebih tebal, dan tampaknya terus-menerus menyerang beberapa saluran energi tertentu. Perasaan hancur yang dimiliki Tang San sebelumnya tampaknya merupakan hasil dari saluran energi yang menghubungkan. Saat tekanan adalah yang terbesar, Tang San tidak menyadari cahaya hitam bersinar di telapak tangan kirinya, tetapi ia masih memiliki perasaan kekuatan besar yang muncul dari dalam hatinya. Kalau bukan karena perasaan bahwa saluran energi terhubung, mungkin rohnya yang lain akan muncul. Saat ini Tang San tidak memiliki kemampuan untuk memikirkannya, dan hanya tahan terhadap goncangan panas yang mengalir itu, dalam dirinya misterius surga keterampilan tampaknya menyerapnya, dengan setiap revolusi Tang San akan merasa sedikit lebih nyaman. Karena itu dia hanya bisa terus berjalan. Setelah beberapa saat yang mengejutkan, tiga spirit Douluo perlahan-lahan menjadi tenang, tetapi Qin Ming jelas tidak memiliki sedikit kualitas batin, dan masih sangat gelisah. Meng Senji menarik napas panjang. Aku tidak berharap, aku benar-benar tidak berharap, bahwa di dunia guru roh kita akan ada kejeniusan seperti itu. Aku benar-benar senang telah bertemu kalian semua di sini hari ini. Flander sama-sama kehilangan napas, memotret Grandmaster dengan tatapan ingin tahu. Grandmaster dengan ringan mengangguk kepadanya, mengisyaratkan tidak akan ada masalah dengan Tang San. Flander kemudian berkata kepada Meng Senji, kami tidak berani menghargai kemampuan anak ini, dia adalah murid langsung Grandmaster. Selain itu, bakat bawaannya sendiri sangat luar biasa. Dalam sejarah Akademi Shrek kami, 7 anak ini semuanya yang paling berbakat oleh surga. Tidak hanya Tang San, tetapi masing-masing juga memiliki bakat mereka sendiri. Alasan kami memilih untuk datang ke Heaven Dou Imperial Academy bukanlah untuk membiarkan bakat mereka dimakamkan, tetapi dengan harapan bahwa di sini mereka akan dapat mengembangkan bakat mereka sepenuhnya dengan lingkungan kultivasi terbaik. Mereka adalah kelas terakhir Akademi Shrek, dan sebagai dekan, aku benar-benar berharap suatu hari melihat kemampuan mereka sebagai judul Douluo, jauh melampaui pencapaianku sendiri. Saat ini mata Flander tidak memiliki sedikit pun kelicikan, dipenuhi dengan ketulusan hati. Dan Shrek Six Devils di belakangnya yang mendengar kata-kata Flander mendapat perasaan yang agak aneh, mereka menemukan bahwa Flander tampaknya menjadi lebih tua, siluet punggungnya memberikan perasaan kesepian. Ia, sebagai dekan, harus membawa murid ke akademi lain untuk berkultivasi. Kepada orang yang sombong seperti Flander, bagaimana mungkin hatinya benar-benar nyaman? Bahkan jika dia tidak pernah menunjukkannya, bagaimana mungkin dunia batinnya tenang? Meng Senji mengangguk ke Flander. Din Flander, tenanglah. Kami bertiga menjamin kamu bahwa kami akan memberi anak-anak ini fasilitas budidaya terbaik di sini, sesuai kemampuan kami. Fasilitas budidaya terbaik, dan apapun yang kamu minta. Bahkan jika di masa depan mereka tidak ingin bertarung atas nama Heaven Dou Imperial Academy, itu tetap tidak masalah. Bayangkan saja, suatu hari, ketika mereka berdiri di puncak dunia guru spirit, jika catatan mereka akan memegang nama surga Dou Imperial Academy, ini sudah cukup untuk memuaskan kita. Flander berdiri, membungkuk dengan sopan pada tiga spirit Douluo. Terima kasih, senior. Menonton adegan ini, Grandmaster akhirnya menunjukkan senyuman, dalam hati berkata, Flander, oh, Flander, jika aku belum memahami dengan jelas sifat-sifat dari tiga anggota dewan ini, akankah aku membawa kamu ke sini? Apapun yang terjadi di masa lalu, di hati aku, kamu masih kakak lelaki aku, tentu saja aku berharap dapat melihat kamu menghabiskan tahun-tahun selanjutnya dengan nyaman. Pada saat ini, erangan panjang menarik perhatian semua orang. Tepat pada waktunya untuk melihat Tang San memuntahkan kabut putih pekat, tidak lagi pingsan seperti sebelumnya, seolah-olah itu telah membeku. Bernafas keluar dari mulut, lagi-lagi menghirup hidung, warna merah kulit Tang San sudah benar-benar lenyap, begitu pula pembengkakannya.
Tampaknya dia sudah pulih sepenuhnya ke normal. Saat kabut putih benar-benar terhirup, Tang San perlahan membuka matanya. Pada saat ini, bagi semua orang di Aula Dewan, mereka tampak seperti sepasang bintang dingin. Meskipun cahaya dingin yang terang itu hanya berkedip untuk sesaat dan hilang, semua orang melihat bahwa Tang San berbeda dari sebelumnya. 8 laba-laba lens mundur ke punggung Tang San praktis dalam ruang nafas, dibandingkan dengan sebelumnya, kecepatan ini beberapa kali lebih cepat. Sayangnya, pakaian di punggungnya robek. Ini mungkin satu-satunya kesalahan dari Eight Spider Lances. Seseorang yang hemat seperti Tang San masih menyesali hilangnya pakaian itu. Tang San memperhatikan perhatian semua orang padanya, dan pertama-tama dengan tenang membungkuk pada 3 spirit Douluo, dan tanpa mengatakan apa-apa, dengan ekspresi tanpa rasa bersalah berjalan di belakang Grandmaster. Saat ini, Tang San pada dasarnya tidak memiliki kapasitas mental yang tersisa untuk obrolan apapun, seluruh pikirannya terfokus pada tubuhnya. Ketika suara yang menghancurkan itu muncul, dia berada di bawah tekanan kekuatan roh yang sangat besar dan tentu saja tidak tahu apa yang telah berubah. Tapi sekarang, setelah sadar, dia langsung mengenali perbedaannya. Pertama-tama, kekuatan rohnya telah naik 1 peringkat, dan bahkan yang lebih penting, semua atribut fisiknya tampaknya telah meningkat. Peningkatan itu bukanlah sesuatu yang bisa dihasilkan oleh 1 peringkat kekuatan roh. Pada dasarnya, itu karena di bawah tekanan luar biasa itu dia telah membuka saluran energi. Saluran energi ini tidak hanya membiarkan Eight Spirit Lens sempurna melebur dengannya, tetapi pada saat yang sama, itu menyebabkan perubahan yang tidak signifikan pada tubuhnya. Kekuatan roh pada peringkat 34, namun atribut fisiknya harus melampaui tingkat peringkat ke-40. Mengenai terbukanya saluran energi ini, bahkan mungkin Grandmaster tidak dapat menjelaskan alasannya, tetapi Tang San memahaminya dengan sangat jelas. Karena, itulah yang dijelaskan dalam catatan harta karun misterius sebagai 8 meridian yang luar biasa. Secara eksplisit dinyatakan dalam misterius surga harta karun adalah bahwa jika 8 meridian luar biasa terhubung ke satu jalur, keterampilan langit misterius akan sangat diuntungkan, dan salah satu kriteria besar keterampilan surgawi misterius untuk penyelesaian, selain mencapai tingkat ke-8, adalah untuk membuka 8 kedudukan luar biasa meridian. Digambarkan dalam misterius surga harta karun adalah bahwa, seseorang yang telah menghubungkan 8 meridian yang luar biasa, apakah di surga atau di neraka, akan menjadi maha kuasa. Meskipun ini hanya kata-kata sederhana, itu membuktikan betapa besar efeknya dari benar-benar menghancurkan 8 meridian yang luar biasa. Pemahaman Tang San tentang 8 meridian luar biasa berasal dari catatan harta karun surga misterius, di mana itu dijelaskan dengan sangat rinci. 4 anggota badan memiliki 8 titik akupuntur urutan patah, jurang belakang, lintasan dalam, lintasan luar, laut cemerlang, pembuluh panjang, kaisar kuning dan air mata menghadap kaki secara terpisah mengarah ke 8 konsepsi, mengatur, menghubungkan yin, menghubungkan yang, tumit yin, yang heal, penetrating dan girdle meridian. Artinya titik-titik akupuntur ini secara terpisah dapat menghubungkan kepala, wajah, dan dada ke 8 meridian yang luar biasa. Bab 60. Judul Douluo, Judul, Racun. Bagian 1 teraliter oleh Bagelson. Kaisar kuning menembus meridian dari perut, jantung dan dada, inner pass Yin Ling yang sama di bawah kepala. Menghadap air mata empedu melewati girdling meridian, pertemuan visi Yang Ling, outer pass. Kembali Raffin mengatur meridian mata bagian dalam dan leher, memperluas face cell yang heal juga menghubungkan saluran. Broken Sequence Conception Meridian berhubungan dengan paru-paru, lautan yin bersinar diafragma dan tenggorokan. Setiap meridian berhubungan dengan beberapa tempat penting pada tubuh manusia. Meskipun 8 meridian luar biasa terhubung secara bawaan, koneksi ini sangat kecil, tidak dapat menyalurkan kekuatan internal. Tetapi di dunia Tang San sebelumnya, praktis semua pakar kekuatan internal membuka 8 meridian luar biasa untuk meningkatkan kapasitas mereka. Di antara 8 meridian yang luar biasa, yang paling penting adalah meridian konsepsi, meridian pengatur, meridian penetrasi, dan kanal meridian girdling. Dan Tang San menentukan dengan posisi bahwa apa yang keterampilan misteriusnya hadapi di bawah tekanan besar itu adalah meridian penetrating. Meridian penetrating sejajar dengan meridian jantung, meskipun efeknya tidak sejelas meridian konsepsi dan pemerintahan, manfaat yang diberikannya kepada Tang San sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata.
Seperti bagaimana Spirit Masters yang lebih mudah berkultivasi dengan lebih mudah, menerobos ke 8 meridian yang luar biasa ini juga lebih mudah semakin mudah, seiring dengan bertambahnya usia, tubuh akan dipengaruhi oleh dunia luar, dan saluran energi di dalam tubuh juga akan menjadi semakin banyak, kaku, dan kesulitan menghubungkan mereka akan tumbuh secara alami. Menembus meridian penetrating sekarang tidak diragukan lagi akan sangat bermanfaat bagi budidaya Tang San di kemudian hari. Bahkan sekarang dia sudah memiliki perasaan gembira yang agak tertutup. Tentu saja, ini semua kebetulan. Grandmaster berharap dia akan bergabung dengan tulang roh eksternal di bawah kondisi ini, tetapi bagaimana dia tahu Tang San akan menghubungkan saluran energi, mendapatkan manfaat yang lebih besar. Pesta Tiandou Imperial Academy secara alami dikepalai oleh Meng Senji, dan di pihak Akademi Shrek secara alami Flender, sebagai hasil dari istilah menguntungkan yang ditawarkan Meng Senji, diskusi keduanya menjadi semakin menyenangkan, bahkan memberikan perasaan akrab lama. Meng Senji berkata, maka masalah ini diselesaikan. Guru Qin, kami akan menyulitkan kamu untuk mengaturnya. Qin Ming cepat-cepat mengangguk setuju. Pandangannya terus mengikuti Tang San, selain kejutan, itu bahkan lebih dari kecemburuan. Mereka berdua jenius, tetapi kecemerlangannya sudah dikalahkan oleh tulang roh eksternal Tang San. Tepat ketika kelompok Akademi Shrek mengambil cuti untuk kembali ke halaman mereka sendiri, langkah kaki tiba-tiba bergema di luar, tampaknya dari 2 orang. Bukankah kepala sekolah Meng Senji di sini? Sebelum mereka tiba, suara sudah keluar dari luar. Suara orang ini beresonansi, penuh dengan keyakinan. Tetapi suara itu memberikan kesan yang agak sombong, meskipun tidak sombong, itu tetap tidak memiliki niat untuk bersikap sopan. Meng Senji tampak terganggu sejenak, dia secara alami mendengar siapa pemilik suara ini, dan bertanya-tanya dalam hatinya, kenapa dia datang. Dengan tergesa-gesa berdiri, berjalan keluar untuk menyambutnya, memerintahkan 2 anggota dewan lainnya untuk mengikuti di belakangnya. Ekspresi keduanya tampak sedikit berubah. Sangat cepat, 3 orang masuk dari luar. Kelompok Akademi Shrek telah bertemu dengan salah satu dari mereka sebelumnya, itu adalah pemuda Dai Mubai yang dikirim terbang dengan tendangan di bawah gunung kemarin. Saat ini pemuda itu berdiri di sebelah kiri dengan ekspresi sombong, matanya mengungkapkan kekesalan yang kuat. Berjalan di tengah adalah seorang lelaki tua berpakaian bagus. Orang ini mengenakan gaun kuning besar, penuh dengan brokat bersulam yang tampaknya tidak berantakan sama sekali. Rambut grizzled dengan rapi disisir ke belakang, tinggi sedang, kerangka agak berat, dan penampilan megah. Hanya matanya yang tampak agak kecil, mematahkan perasaan harmonis dari fitur wajah. Berdiri tegak dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya, meskipun dia berhadapan dengan 3 anggota Dewan Spirit Douluo, dia sama sekali tidak sedikit hormat, tetapi lebih memilih untuk memandang rendah mereka. Melihat ketiganya muncul, kelompok Shrek Academy pertama kali merasa terkejut. Bukan karena penampilan mereka, tetapi karena orang ketiga di sebelah kanan. Sebelumnya, apakah itu yang terlemah dari Shrek Seven Devils Ningrongrong, atau Dekan Flarek Academy Shrek, mereka semua hanya mendengar 2 set langkah kaki, tetapi 3 orang telah masuk. Apa yang ditunjukkan ini? Orang yang berdiri di sisi kanan pria tua berpakaian bagus itu adalah pria tua lain, tetapi jelas berbeda dari pria tua berpakaian bagus itu. Orang ini langsing seperti tombak, rambut dan janggutnya berwarna hijau tua yang tak terduga, dengan sepasang mata yang bahkan lebih mirip kerlip beril. Semua orang memiliki semacam perasaan ilusi terhadap pria ini, seolah-olah dia adalah Fata Morgana. Dia mengikuti di sisi pria berpakaian megah itu, tampaknya tanpa menggerakkan kakinya. Wajah pria ini tanpa ekspresi, atau mungkin harus dikatakan ekspresinya benar-benar kaku. Pipi cekung, rambut hijau itu acak-acakan, hanya mengenakan jubah abu-abu yang sederhana dan tanpa hiasan, membentuk kontras yang jelas dengan pria berpakaian megah di sisinya. Kedua tangan pria ini terselip di lengan bajunya. Saat memasuki aula dia hanya menutup matanya, bahkan tanpa melirik siapapun. Tuan Pangeran, mengapa kamu datang? Meng Senji melangkah maju dan membungkuk sedikit, memberi hormat pada pria tua yang berpakaian bagus itu. Tapi apakah itu dia atau 2 spirit Douluo lainnya? Tatapan mereka semua tertuju pada pria berambut hijau itu. Ini adalah seseorang yang bahkan mereka tidak bisa melihat batasnya. Pria tua berpakaian megah itu tersenyum dengan tenang, tatapannya menyapu kelompok Akademi Shrek. Sue Beng di sampingnya dengan tergesa-gesa mengatakan sesuatu dengan suara rendah di sebelah telinga pria berpakaian bagus itu.
Pria tua berpakaian megah itu lalu berkata, apakah anggota dewan memiliki pengunjung? Kamu tidak akan memperkenalkan kami. Meng Senji mengerutkan keningnya dengan cermat. Meskipun ini adalah seorang pangeran, dengan posisi mereka di dunia Spirit Master, bahkan seorang pangeran tidak boleh begitu tidak masuk akal. Tetapi orang ini adalah orang yang bertanggung jawab atas Akademi Imperial Dou Imperial, mereka tidak bisa menyinggung perasaannya. Meng Senji sedikit tersenyum, mengundang ketiganya ke aula. Sekarang, kelompok Akademi Shrek sudah berdiri. Meng Senji berkata, Yang Mulia, aku akan memperkenalkan kamu. Ini Dekan Akademi Shrek, Flander. Di sini saatnya untuk berkonsultasi tentang berkolaborasi dalam suatu masalah. Dean Flander, ini adalah Yang Mulia Pangeran Heaven Dou Empire, Sue Xing, Akademi Kekaisaran saat ini berada di bawah administrasi Yang Mulia. Meskipun Flander tidak terlalu tertarik pada pangeran sombong ini, ia masih sedikit membungkuk. Salam, Yang Mulia. Pangeran Sue Xing bahkan tidak meliriknya, hanya dengan dingin berkata, Akademi Shrek, aku pikir aku belum pernah mendengarnya. Itu harus sekolah biasa-biasa saja. Kepala sekolah Meng Senji, bagaimana kamu bisa membiarkan orang-orang yang tidak diketahui asal-usulnya masuk ke akademi kami? Mendengar ini, kelompok Akademi Shrek tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Zhao Wuji di sisi Flander hampir menyala, tetapi terhalang oleh Flander. Ekspresi Meng Senji berubah. Yang Mulia, kata-kata seperti itu tidak bisa digunakan. Shrek Academy telah membina Spirit Masters yang luar biasa, guru kami di Akademi Qin juga dari Shrek Academy. Kali ini Dekan Flander dan semua guru Akademi Shrek bersedia mengajar di lembaga kami, mereka semua adalah bakat langka. Ketika Pangeran Sue Xing mendengar Qin Ming datang dari Akademi Shrek, ekspresinya agak malu. Pandangannya beralih ke Flander, dia berkata, Kepala Sekolah Meng Senji, menurut peraturan akademi, guru baru harus ditinjau. Aku belum diberi tahu apakah orang-orang ini sudah lulus. Zilin di sisi Meng Senji tidak dapat membantu mengatakan. Para guru Akademi Shrek semuanya memiliki kekuatan tingkat surga Dou, tidak perlu ditinjau. Yang Mulia, jangan bilang kamu datang ke sini hari ini untuk masalah ini. Kata-katanya sudah jelas agak tumpul. Pangeran Xie Xing mendengus. Akademi Imperial Kekaisaran Dou adalah pilar kekaisaran. Sebagai salah satu pilar kekaisaran, semua guru memiliki pengaruh yang sangat besar pada siswa. Aku tidak bisa berharap agar akademi mempekerjakan beberapa senior yang sombong dan lalim. Sue Beng memberitahuku bahwa kemarin ketika para tamu ini baru saja tiba di akademi, mereka memukulinya. Sue Beng adalah pangeran kekaisaran keempat, mewakili martabat keluarga kekaisaran. Bagaimana dia bisa dihina begitu? Pada trio Meng Senji ini dengan jelas mengerti mengapa Pangeran Sue Xing ada di sini. Melihat dendam pada wajah pangeran keempat Sue Beng ketika dia menatap Dai Mubai dengan kaku, ketiganya tidak bisa menahan nafas dalam hati. Itu hanya karena para bangsawan yang mati otak seperti ini bahwa Heaven Dou Imperial Academy tidak dapat menumbuhkan lebih banyak bakat. Flander dengan tenang berkata, lalu bagaimana Yang Mulia ingin menyelesaikan masalah ini? Aku tidak tahu apakah kamu telah bertanya kepada Pangeran Sue Beng mengapa ia dipukul. Spirit Master adalah panggilan termegah di benua Douluo, bagi bangsawan Spirit Master tingkat tinggi pada dasarnya tidak akan masuk ke mata mereka. Flander sendiri adalah senior yang tidak dapat dijangkau, jika bukan demi menemukan rumah bagi saudara-saudara tua yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Dia akan berkobar sejak lama ketika Pangeran Sue Xing pertama kali menghina Akademi Shrek. Sue Xing mendengus dingin. Kami selalu memperlakukan bakat dengan baik. Karena semua orang datang untuk mencari kerja sama Akademi Heaven Imperial kami, kemarin Sue Beng juga yang pertama melakukan kesalahan. Mari kita lupakan masalah ini. Namun, mendengar ini, tatapannya menyapu guru Flander dan Shrek Academy. Kamu harus membuktikan kepada aku bahwa kamu memang orang-orang berbakat. Sue Beng berdiri di sisi Pangeran Sue Xing sekarang sudah memiliki ekspresi senang. Flander dengan paksa menekan amarahnya. Baiklah, lalu bagaimana Pangeran Tuan ingin kita membuktikannya? Pangeran Sue Xing tersenyum dengan tenang, berkata, sangat sederhana, kamu hanya perlu bertahan melawan Tuan Dugu selama 5 menit, dan kami akan segera mengakui kamu sebagai bakat. Semua perawatan akan menjadi yang paling disukai. Jika tidak, seperti apa yang dikatakan Sue Beng kemarin, segera keluar dari sini. Kamu, kemarahan Dai Mubai mengaduk, ingin berlari maju. Tetapi pada saat ini,
Pria tua berambut hijau di sisi Pangeran Sue Sing membuka matanya. Tatapannya jatuh pada Dai Mubai. Bagian 2 teraliter oleh Bagelsen. Saat dia membuka matanya, sepertinya suhu di seluruh aula turun sekaligus. Mata hijau tua itu tidak memiliki sedikit pun kehidupan, menampilkan es dingin dan sesuatu yang suram dan jahat. Dai Mubai gemetar di sekujur tubuhnya dengan rintihan, lalu diam-diam jatuh tak bergerak di tanah. Pohon anggur biru melesat seperti kilat, berputar di pinggang Dai Mubai, dengan paksa menariknya kembali. Justru tindakan roh kursi ketiga Douluo Zilin. Yang mulia, kamu tidak boleh terlalu berlebihan. Meng Senji berkata dengan marah. Pangeran Suesing berkata dengan tenang. Bagaimana aku berlebihan? Kepala sekolah Meng Senji, jangan lupa, akademi itu milik keluarga kekaisaran. Sebagai pengawas langsung, aku memiliki wewenang untuk memutuskan masalah personil. Jika kamu tidak setuju, kamu bisa mengeluh kepada Yang Mulia. Tetapi sampai Yang Mulia mengatakan sebaliknya, aku masih bertanggung jawab di sini. Kamu, Meng Senji terdiam karena marah. Cahaya biru berkedip, menyelimuti Dai Mubai di dalamnya. Terbungkus dalam cahaya biru, Dai Mubai bangun, matanya dipenuhi dengan kekosongan yang menakutkan. Dalam sepersekian detik itu dia hanya merasa tubuhnya menjadi dingin, tanpa mengetahui penyebabnya. Apalagi menyerang, dia pada dasarnya tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk melawan. Pangeran Suesing berbelok ke kanan, tidak seperti kesombongan total ketika dia berhadapan dengan 3 anggota dewan dan kelompok Akademi Shrek, kepada lelaki tua berambut hijau di sisinya ini, yang secara tak terduga dia sangat hormat. Tuan Dugu, tolong. Pria tua berambut hijau menatap orang-orang Akademi Shrek. Gunakan kekuatan untuk membuktikan dirimu, datanglah padaku bersama. Sambil berbicara, lapisan cahaya hijau yang intens tiba-tiba terlepas dari tubuhnya, segera mengikuti, cincin naik dari bawah satu demi satu. Tetapi tubuhnya sendiri tidak menunjukkan perubahan apapun. Kuning, kuning, ungu, ungu, hitam, 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 hitam. Secara keseluruhan 9 cincin roh berputar, cahaya terang mereka membuat seluruh aula menyilaukan. Wajah kelompok Shrek Academy berubah, warna kulit 3 anggota dewan juga berubah. Siapa yang akan mengira bahwa lelaki tua berambut hijau yang tampaknya jorok ini sebenarnya akan menjadi salah satu kekuatan puncak di benua saat ini, kekuatan roh atas pangkat 90 judul Douluo. Jangankan orang-orang Akademi Shrek, bahkan spirit Douluo tingkat 30, tidak ada yang memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya. Spirit Douluo dan Til Douluo, meskipun itu hanya perbedaan satu gelar, kekuatan mereka yang sebenarnya adalah sejauh langit dan bumi. Semakin tinggi level, semakin tinggi kesenjangan dari peringkat ke peringkat. Meskipun 5 cincin roh lelaki tua berambut hijau itu semuanya hitam, semua orang tahu bahwa kemudian roh itu berdering, semakin dekat mereka dengan 100.000 tahun. Dengan perkiraan konservatif cincin roh terakhirnya harus dari binatang roh lebih dari 70.000 tahun. Dari atmosfer di sekitar lelaki tua berambut hijau itu bisa dirasakan dia adalah Beast Spirit Til Douluo, tetapi baru saja ketika dia melepaskan rohnya, tubuhnya tidak berubah sama sekali, ini membuktikan betapa menakutkannya dia. Tingkat kendali roh ini hanya mungkin terjadi pada tahap akhir tingkat judul Douluo. Dengan nama terkenal Dugu, dan bau amis yang menindas. Jika aku tidak salah, diri kamu yang terhormat harus menjadi racun berjudul Poison Douluo Dugu Bos Senior. Grandmaster melangkah maju, menghalangi para guru Akademi Shrek yang matanya terbakar amarah, berbicara kepada pria tua berambut hijau itu. Hahaha, pria tua berambut hijau itu tertawa. Aku tidak menyangka akan ada seseorang yang mengingatku. Benar? Aku Dugubo. Karena kamu tahu namaku, apakah kamu masih belum tersesat? Ekspresi Grandmaster masih tenang. Dia tiba-tiba mengangguk dengan sungguh-sungguh. Baik, kita akan tersesat. Flander, kita tersesat. Setelah mengatakan ini, dia mengangkat tangan untuk menarik Flander pergi. Flander merobek dirinya bebas, melemparkan tangan Grandmaster, cahaya dingin yang dingin di matanya. Xiao Gang, aku tidak bisa membiarkan Shrek menderita aib seperti ini. Grandmaster dengan marah berkata, bahkan jika kamu tidak takut mati, jangan bilang kamu pikir semua orang ingin mengikuti kamu untuk mati bersama. Judul Douluo, bagaimana kamu mampu melawan itu? Jika kamu juga seorang judul Douluo, kamu juga bisa dengan santai membuat orang tersesat. Tapi kamu tidak. Bahkan jika kita makhluk tua tidak takut mati,
jangan bilang kamu akan membiarkan anak-anak lari untuk dihancurkan bersama denganmu. Racun Douluo adalah yang paling jahat di bawah langit. Apakah kamu pikir serangannya hanya akan diarahkan pada kamu sendiri? Setelah mengatakan ini, Grandmaster beralih ke 3 anggota Dewan Spirit Douluo. Maaf, senior. Mulai dari masalah ini mulai hari ini. Tetapi kita tidak akan pernah melupakan perasaan antusias dari penerimaan lansia. Aku yakin kita akan bertemu lagi. Tunggu sebentar. Sebuah cahaya yang ketat muncul di mata Meng Senji, menatap lekat-lekat ke Poison Douluo dengan 9 cincin roh berkilauan. Dugubo, marilah kita 3 orang tua mengalami racunmu. Heaven Star Furnace Spirit Douluo Bai Baoshan dan Sky Blue Fin Spirit Douluo Zilin secara terpisah melangkah di belakang Meng Senji. Ketiganya secara bersamaan melepaskan tekanan tirani. Tubuh Meng Senji dalam sekejap menjadi tidak nyata, seluruh orang berubah menjadi bayangan hitam pekat yang gelap, dengan kabut hitam naik dari bawah, 2 kuning, 3 ungu dan 3 hitam, 8 cincin roh berkembang secara bersamaan. Dari cincin roh dapat dilihat kesenjangan antara kedua belah pihak. Cincin roh kelima Poison Douluo Dugubo sudah pada tingkat 10.000 tahun, tetapi cincin roh kelima Meng Senji masih 1.000 tahun yang satu. Di Heaven Star Furnace Spirit, telapak tangan Douluo Bai Baoshan muncul sebuah tungku kuno yang bersinar dengan cahaya keemasan, di permukaannya semuanya adalah 7 bintang perak, melepaskan cahaya yang berkedip-kedip. Cincin roh dengan kualitas yang sama seperti Meng Senji berkilauan, membentuk atmosfer tebal yang menutupi seluruh tubuhnya. Di atas Sky Blue Fin Spirit Douluo Zilin hanya muncul satu Sky Blue Fin, tetapi warna tanaman anggur itu berkilau seperti zamrud, gas biru samar dilepaskan darinya, melingkupi seluruh tubuhnya. Saat ini, di pihak Akademi Shrek, ekspresi semua orang sangat tidak sedap dipandang. Namun, tidak ada yang memperhatikan, saat ini Xiao Wu yang berdiri di belakang sedang berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri, kulitnya sudah agak pucat. Dia mulai melakukan ini sejak trio Pangeran Suesing masuk, hanya saja tidak ada yang memperhatikannya. Tanpa sadar kedua matanya sudah memerah. Dengan konfrontasi antara 3 Spirit Douluo dan 1 Til Douluo, udara di Dewan Aula Pendidikan menjadi sangat berat. 3 Spirit Douluo melindungi kelompok Akademi Shrek di belakang mereka, dan racun Douluo Dugubo juga secara otomatis melindungi Pangeran Suesing dan Pangeran keempat Sue Beng dari serangan tekanan. Sebentar lagi, pertempuran hebat itu sudah hampir dimulai. Meskipun kekuatan Duguyan tidak ada tandingannya, menghadapi 3 Spirit Douluo bersama-sama, dia masih tidak berani ceroboh. Mata hijau gelapnya akhirnya menunjukkan tatapan yang agak serius. Anggota Dewan, apa yang kamu lakukan? Suara marah Pangeran Suesing menyembunyikan ketakutannya. Saat ini dia dalam hati sudah menyesal. Ketiga anggota Dewan ini setelah semua kekuatan tingkat ke-80, dalam ukuran kecil tidak dihargai oleh Kaisar Langit Dou. Jika mereka benar-benar dihajar, ia tidak akan bisa bertanggung jawab atas kejatuhan itu. Pangeran Suesing, kamu dengan teguh berpegang teguh pada jalan kamu, setelah hari ini, kami bertiga tetua pasti akan mendakwa kamu di hadapan Yang Mulia, dan minta dia memberikan penilaian. Meng Senji benar-benar marah. Kelompok Akademi Shrek memberinya kesan yang sangat baik, terutama Tang San yang membuat mereka sangat terkejut, saat ini menyaksikan kesempatan ini untuk keuntungan besar bagi Akademi Dou Imperial yang akan berubah menjadi gelembung sabun, bagaimana mungkin dia tidak marah. Dalam usianya, bahkan judul Douluo Dugubo itu tidak lebih tua darinya, saat ini kepala Dewan Direksi dengan agitasi, tidak lagi memperhatikan konsekuensinya. Baginya, situasi ini bukan lagi tentang Shrek Academy yang tinggal atau pergi, itu bahkan lebih terkait dengan kehormatan mereka 3 Spirit Douluo. Tentu saja, demonstrasi Tang San sebelumnya juga berfungsi sebagai katalisator yang signifikan. Biarlah. Flender menghela nafas ke dalam, perlahan mengepalkan tinjunya, mata yang tersembunyi di balik kacamata kristal sekali lagi menjadi tenang. Dia dengan ringan memberi hormat pada 3 Spirit Douluo. Aku tidak berharap itu datang ke sini saat ini, tetapi kami telah membawa para senior masalah seperti ini, Flender malu. Karena Heaven Dou Imperial Academy tidak mau mempertahankan kita, bagaimana kita bisa memintanya? Bahkan jika itu tidak berhasil hari ini, mungkin aku tidak bisa bebas dari kekhawatiran. Lansia, Flender akan mengunjungi beberapa di lain waktu. Flender sudah lama kehilangan impulsif pemuda dan dia tentu saja mengerti bahwa lengan tidak bisa menandingi kaki yang kuat. Karena Pangeran Suesing itu sudah bermusuhan,
dia tidak akan tinggal di belakang untuk menimbulkan lebih banyak masalah. Meskipun Heaven Dao Imperial Academy bagus, itu bukan tempat untuk pensiun. Kali ini mereka juga menghasilkan banyak keuntungan di Great Spirit Arena, cukup untuk membuka kembali Akademi Shrek dan mendukungnya untuk waktu yang sangat lama. Dean Flander, Meng Senji agak cemas memanggil. Flander tidak berbalik, memimpin orang-orang Akademi Shrek ke arah luar dengan langkah besar. Ketika Shrek Seven Devils melewati pangeran keempat Suebeng, mereka jelas melihat ekspresi Schadenfreude di matanya. Tetapi kepala pangeran Suesing terangkat tinggi, seolah-olah dia bahkan tidak melihat pesta Flander lewat. Tiga wajah spirit Douluo berubah antara merah dan putih, jelas pada titik kemarahan yang ekstrim, tetapi sekarang apa yang bisa mereka lakukan? Tempat ini masih milik keluarga kekaisaran Heaven Dao Empire. Pada saat ini, seorang wanita muda yang menawan melangkah masuk dari luar. Kakek. Saat masuk, dia langsung melemparkan dirinya ke Dugubo yang berdiri di sana dengan 9 cincin roh yang berkilauan. Saat wajah dingin Dugubo melihatnya, ekspresinya segera melembut, mengulurkan tangannya untuk menarik wanita muda itu ke pelukan, tertawa keras. Yan, bagus. Kamu sudah tumbuh sedikit lebih kuat lagi. Shrek Seven Devils sudah tidak asing lagi dengan wanita muda ini, justru sistem kendali Master Roh dari tim Kaisar yang mereka lawan terakhir kali di suatu Great Spirit Arena, Duguyan. Bagian 3 teraliter oleh Josh. Ketika mereka melihat Duguyan melemparkan dirinya ke dada kakeknya, dia secara alami melihat mereka juga. Ketika tatapannya jatuh pada Tang San, wajahnya jelas berubah saat dia memeluk leher Dugubo dan membisikkan beberapa kalimat ke telinganya. Ketika Qin Ming kembali, dia memberitahu mereka Shrek tentang usia 7 iblis untuk memprovokasi mereka untuk berlatih. Duguyan bertanya dengan sangat rinci seperti apa Tang San dengan jelas melihat siapa pria agresif yang mengalahkannya. Namun, dia tidak berharap melihat kakeknya. Dengan demikian dengan Shrek 7 iblis hadir, meskipun Tang San sangat biasa, sosok dan ekspresinya di matanya tidak berubah dan dia segera mengenalinya. Ketika Dugubo mengangkat kepalanya lagi, seluruh delegasi Akademi Shrek sudah berjalan keluar dari aula. Tatapannya beristirahat sebentar di punggung Tang San saat senyum kecil muncul di mulutnya. Rupanya apa yang dikatakan Duguyan membuatnya tersenyum, seperti anak manja di dada Dugubo. Aku minta maaf anggota dewan, aku takut bahwa aku juga harus meninggalkan akademi. Qin Ming yang mengatakan ini. Pada saat-saat itu, wajahnya penuh dengan kemarahan dan merasa sangat tersinggung. Tidak memiliki kekuatan untuk menghapus aib ini adalah masalah yang sangat menyakitkan. Tidak peduli apa, dia tidak bisa tinggal di sini. Terlepas dari perawatan di sini, di dalam hatinya, itu tidak bisa dibandingkan dengan asalnya, Shrek Academy. 3 anggota dewan menjadi khawatir secara bersamaan, bahkan Pangeran Suesing itu menatap dengan ekspresi kosong. Posisi Qin Ming di Akademi Kekaisaran sebenarnya jauh lebih besar dari apa yang dibayangkan Flander dan yang lainnya. Dapat dikatakan bahwa itu adalah yang kedua setelah 3 anggota dewan. Lagi pula, posisinya saat ini, dalam catatan Aula Master Spirit, dia adalah salah satu yang termuda yang mencapai peringkat ke-60. Karena dia benar-benar jenius yang langka, 3 anggota dewan benar-benar yakin bahwa pada usia 60 tahun, Qin Ming akan menjadi judul Douluo. Judul Douluo muncul bukan hanya penting bagi akademi, itu akan menjadi peristiwa yang sangat penting bahkan untuk seluruh Heaven Dao Empire. Pada saat ini, Pangeran Suesing akhirnya memiliki penyesalan di hatinya dan alisnya berkerut. Namun pada saat ini, ia secara alami tidak bisa mengatakan apa-apa kalau tidak, itu akan menjadi tamparan bagi wajahnya sendiri. Meng Senji segera melangkah maju untuk menghentikan Qin Ming. Guru Qin, bagaimana ini bisa terjadi? Kita akan hati-hati membicarakan situasi ini nanti. Kami pasti akan membawa ini ke keagungannya dan membiarkan keagungannya dengan adil menilai situasi ini. Qin Ming menggelengkan kepalanya, matanya sudah menunjukkan ekspresi penuh tekad saat dia dengan acuh tak acuh berkata. Ini adalah Akademi Kekaisaran Surga Dao, pada akhirnya milik keluarga kekaisaran. Karena keluarga kekaisaran membenci sesama anggota Akademi Shrek aku, bagaimana aku dapat memiliki wajah jika aku tinggal di sini? Anggota dewan, aku menghargai kebaikan kamu. Pada tahun-tahun itu, ketika aku datang ke sini, aku datang sendiri. Hari ini aku pergi sendiri. Para anggota dewan tolong jaga dirimu, tahun-tahun terakhir ini yang telah kau urus padaku sudah terukir di hatiku. Aku pasti akan membalas budi.
Selamat tinggal. Dia tidak memberi 3 anggota dewan kesempatan untuk menghentikannya karena dia menggunakan kekuatan rohnya untuk pergi, sosoknya menjadi tidak lebih dari sekejap yang mengejar jejak semua orang dari Akademi Shrek ketika mereka meninggalkan aula pendidikan. Meng Senji menghentakkan kakinya dengan keras. Menghadapi Pangeran Suesing, dia berteriak. Yang mulia, kamu telah mengacaukan semuanya. Apakah kamu tahu bakat seperti apa yang dimiliki orang-orang tadi? Kamu. Dia telah berjanji kepada Shrek Academy untuk tidak membocorkan rahasia tulang roh eksternal Tang San. Sekarang dia telah kehilangan kesabaran, kekuatan roh di tubuhnya bergelombang dengan tidak stabil. Pangeran Suesing dengan acuh tak acuh berkata, hal-hal yang sampai sekarang belum baik. Jika kalian bertiga ingin mengeluh kepada Yang Mulia, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Selamat tinggal. Selesai, dia mengambil Suebeng dan berjalan keluar. Tapi dia tidak memanggil Dugubo. Dugubo juga tidak ingin segera pergi. Melihat ketiga anggota dewan, dia berkata, sekelompok ahli roh yang belum mencapai tingkat ke-80, namun kamu masih ingin mereka tetap tinggal. Kalian bertiga benar-benar sudah tua. Meng Senji dengan marah berkata, kamu tidak mengerti apa-apa. Kamu benar karena mereka belum mencapai level 80, tetapi apakah kamu tahu seberapa besar potensi mereka? Mungkin dalam 1 dekade, di dalam kelompok orang itu akan ada banyak judul Douluo. Tindakan Pangeran Suesing hari ini mendorong kekaisaran menuju jurang. Jangan bilang kamu percaya bahwa insiden hari ini tidak akan menyebabkan mereka menaruh dendam. Dugubo mendengus. Ini tidak ada hubungannya dengan aku. Yan, kakek harus pergi, kamu tinggal di sini dan belajar keras. Pangeran Suesing membawa Suebeng pergi dari aula dewan. Sambil berjalan, jelas bahwa dia bermasalah. Suebeng, kali ini kamu memberi banyak masalah pada pamanmu. Aku khawatir ketiga orang tua itu tidak akan meninggalkan masalah sendirian. Suebeng tersenyum. Paman, terima kasih banyak untuk hari ini. Apakah kamu melihat betapa agresifnya Shrek Academy? Jika mereka tinggal di akademi, cepat atau lambat mereka akan menimbulkan masalah. Pangeran Suesing dengan acuh tak acuh berkata, lupakan saja, hal-hal yang belum menguntungkan sejauh ini. Kamu harus ingat, jika ayah kamu, Kaisar bertanya, kamu harus mengatakan bahwa mereka menyerang kamu terlebih dahulu. Jika itu bukan untuk melemahkan kakak lelaki kamu, apakah kamu pikir aku akan dengan terburu-buru menghina begitu banyak Spirit Masters? Suebeng, kamu harus bekerja keras. Jika tidak, di masa depan bahkan jika aku ingin membantu kamu, aku khawatir aku tidak akan bisa. 3 anggota dewan itu sangat penting bagi ayahmu, Kaisar. Sangat disayangkan bahwa mereka semua adalah saudara laki-laki kamu. Seolah-olah itu sebuah sandiwara, di dalamnya terkandung banyak makna mendalam, bagaimana Pangeran Suesing ini akan menjadi orang yang impulsif. Jangan kira aku menerjemahkan ini dengan benar. Setelah melalui semua itu, di dasar gunung, tidak ada orang di pesta Akademi Shrek yang mengatakan apapun. Qin Ming cepat mengikuti mereka, juga hanya berjalan di belakang Flander, tidak mengatakan sepatah kata pun. Tapi dari wajahnya yang pucat, orang bisa melihat betapa buruk suasana hatinya saat ini. Membantu. Sesampainya di dasar gunung, mereka sekali lagi melihat danau yang jernih di kaki gunung. Namun kali ini, tidak ada orang di pesta Shrek Academy yang berminat untuk menghargai pemandangan. Din, akan lebih baik jika kita menjadikan Akademi Shrek lagi besar. Orang yang mengatakan ini adalah Dai Mubai. Flander berhenti berjalan, mengangkat kepalanya ke arah langit. Meskipun sinar matahari bersinar, hatinya terasa dingin. Dai Mubai berkata, kamu selalu menolak menerima bantuan dari siswa, aku bisa mengerti. Namun, saat ini, bahkan jika kami berjuang untuk bernafas, kami masih tidak bisa melepaskan topik ini. Tenang, aku tidak akan menggunakan uang dari rumah aku untuk membantu sekolah. Kami 7 adalah Shrek 7 Iblis, dan tentu saja harus membantu Akademi Shrek kami. Kita bisa ikut serta dalam kompetisi pertarungan roh. Karena kami adalah tim petarung spirit level emas, kami benar-benar dapat membuat keuntungan yang cukup untuk sekolah. Jika kamu membiarkan kami mewakili sekolah, akan ada hari di mana kami membuat Heaven Door Imperial Academy menyesali tindakan mereka hari ini. Dai Mubai adalah yang tertua dari Shrek Seven Devil, dan begitu dia mengucapkan kata-kata itu, anggota Shrek Seven Devils yang lain semuanya menganggukkan kepala, menyatakan persetujuan. Grandmaster menghela nafas, dan meraih bahu Flander. Flander,
Maafkan aku. Ini salah aku. Flander menggelengkan kepalanya. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini adalah nasib buruk kita yang tak henti-hentinya. Aku tidak tahu mengapa, tetapi saat ini aku bahkan tidak punya perasaan sedikit pun untuk menghukum sekolah. Mungkin, itu karena aku sudah lelah selama bertahun-tahun. Membantu. Zhao Wuji bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Ning Rongrong berkata, akan lebih baik pergi ke istana keluargaku. Dari sini, Seven Castle Glazed Tiles Castle kami tidak jauh. Flander menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, aku tidak ingin bergantung pada amal orang lain. Rongrong, terima kasih atas niat baikmu. Ning Rongrong mendesak. Din, jangan khawatir, keluargaku sama sekali tidak seperti Heaven Dou Academy. Seperti yang kamu tahu, sekolah Seven Treasure Glazed Tiles kami sangat menyambut setiap guru spirit. Jika ada yang mengatakan sesuatu kepada kamu, aku pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Bahkan jika itu adalah racun Douluo, tunggu sampai aku pergi memberitahu Paman Jian dan Paman Gutu untuk keluar dan menggertakkan giginya. Mata Flander perlahan melunak. Dia tahu bahwa keputusannya sekarang tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga para guru dan siswa Akademi Shrek ini. Setelah mengumpulkan pikirannya, dia sekali lagi mengambil semangat dekan. Bagaimana dengan ini, karena kita sudah sejauh ini, kita dapat mencoba beristirahat di ibu kota Heaven Dou Empire. Adapun apa yang kita lakukan selanjutnya, kita bisa membicarakannya nanti. Saat itu, Qin Ming tiba-tiba melangkah maju dan dengan suara, "Putong," dia berlutut di depan Flander. Din, ini salahku, hukum aku. Flander buru-buru menariknya ke atas. Qin Ming, apa yang kamu lakukan? Bagaimana mungkin aku tidak tahu perasaanmu terhadap Shrek Academy? Bagi kamu untuk mengikuti kami adalah bukti yang cukup bahwa kamu memegang Shrek Academy dalam hal yang paling penting. Seharusnya kita minta maaf karena merusak prospek masa depan kamu. Qin Ming tertawa getir. Prospek masa depan. Jika bukan karena pengajaran yang aku terima, bagaimana aku akan memiliki masa depan? Aku memiliki tangan dan kaki jadi jangan bilang bahwa aku tidak akan bisa bertahan jika aku meninggalkan Heaven Dou Imperial Academy. Aku akan membawa semua orang ke kota Heaven Dou. Apa yang dikatakan Junior Dai aku setujui sebelumnya, saya benar-benar percaya untuk membuka kembali Akademi Shrek lagi. Din, Akademi Shrek akan selamanya menjadi rumahku, dan jika salah satu dari kita tidak menginginkannya, mereka bisa pergi. Jika Anda benar-benar lelah, kami dapat membantu Anda membangun kembali sekolah. Flander menganggukkan kepalanya menatap guru-guru lain. Ayo pergi. Kita akan pergi ke Heaven Dou City dan mencari tempat tinggal dulu. Dari Heaven Dou Imperial Academy ke Heaven Dou City benar-benar dekat. Sekelompok orang yang membawa hati yang berat setelah berjalan dalam waktu singkat telah mencapai ibu kota kerajaan surga Dou ini. Dari kejauhan, sudah mungkin untuk melihat bendera berkibar di atas kota, dan karena kekaisaran ini adalah yang paling berpengaruh di benua itu juga salah satu kota yang paling berkembang. Tembok kota setinggi 100 meter dan terbuat dari granit yang paling keras. Di bagian atas dan bawah, penjaga lapis baja lengkap yang dilengkapi dengan tombak berjaga-jaga dan berpatroli di dinding. Tubuh mereka memancarkan aura keras yang memungkinkan seseorang untuk melihat semangat kepahlawanan mereka.